Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat pada pagi hari ini saya resmikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo di negeri bertuah Kabupaten Langkat. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan diiringi ucapan basmalah meresmikan operasional Jalan Tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat sepanjang 11,8 km pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara. Giat peresmian dilaksanakan bertempat di gerbang tol Binjai Stabat, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Syafandin, turut hadir menyambut kehadiran Bapak Jokowi di peresmian jalan tol tersebut pada Jumat 4 Februari 2022. Alhamdulillah, hari ini ruas jalan tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat sepanjang 11,8 km telah siap dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran konektivitas, sebut Presiden. Presiden pada pidatonya juga menyampaikan, terbangunnya tol ini turut membantu akses ke kawasan wisata Bukit Lawang Eksotoris Bahoro, kawasan wisata Tangkahan, dan kawasan wisata rohani Tuan Guru Babu Salam di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Termasuk untuk sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan turut merasakan kemanfaatan jalan tol tersebut. Terhubungnya jalan tol dengan sentral-sentral produksi, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dapat memberikan harga yang sangat kompetitif dalam struktur biaya komoditas, sehingga harga produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Kita ini sering kalah dengan produk impor karena harga barang kita terlalu tinggi, dan hal itu disebabkan biaya logistik dan biaya transportasi yang mahal, ungkapnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan nasional yang terhubung antar provinsi akan menghubungkan sentra-sentra produksi yang ada di daerah, utamanya daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan membuka peluang usaha baru, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar di berbagai bidang kehidupan. Arahnya semua ke sana, atau peningkatan ekonomi rakyat. Bukan hanya membangun fisik seperti ini, rakyat akan menikmati, petani akan menikmati, perkebunan akan menikmati, yang berkaitan pariwisata akan menikmati kalau itu disambungkan semuanya. Jalan utama tol ini disambungkan dengan kawasan-kawasan produksi, ungkapnya. Selain meningkatkan kecepatan dalam konektivitas antar kabupaten dan antar provinsi, Presiden juga menambahkan bahwa kehadiran jalan tol tersebut diyakini akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di daerah, termasuk potensi yang dikelola oleh masyarakat lokal. Saya yakin dengan kemajuan infrastruktur ini, kita akan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah, baik pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lainnya, tutur Presiden. Ruas jalan tol Binjai Stabat, sambung Jokowi, adalah merupakan bagian dari jalan tol Binjai Langsa sepanjang 131 km. Dan jika sudah rampung, seluruhnya jalan tol ini akan menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Juga menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang akan menyambung dari Lampung sampai ke Aceh. Sedangkan tol Seksi 2, Stabat Tanjung Pura, lanjut orang nomor 1 di Indonesia ini, sepanjang 26,7 km saat ini masih konstruksi. Penguasaan lahan 43,3%, konstruksi 50,3%. Diperkirakan siap operasi Februari 2023. Begitu juga untuk ruas tol Seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Brandan sepanjang 9 km. Penguasaan lahan 23,7%. Konstruksi 9,4%, diperkirakan siap operasi Februari 2023. Ruas tol Seksi 4 Pangkalan Brandan Kuala Simpang atau Aceh
sepanjang 44,2 km, lahan 1,1%, konstruksi 0,0%, dan diperkirakan operasi Februari 2024. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Setabat pada pagi hari ini saya resmikan. Sementara itu, Syah Afandin di sela-sela peresmian mengucapkan terima kasih terbangunnya jalan tol tersebut sebab masyarakat Langkat turut mendapatkan kemanfaatannya. Ondim sapaan akrab PLT Bupati Langkat meyakini pembangunan transportasi meningkatkan ekonomi di banyak bidang. Bahkan turut mewujudkan visi misi Pemkab Langkat untuk mensejahterakan masyarakat. Jalan tol ini turut mewujudkan visi misi Langkat pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sesuai yang disebutkan Presiden, ekonomi akan meningkat dari pemanfaatan jalan tol termasuk pada pengembangan wisata, urainya. Nah, selanjutnya, Ondi mengajak masyarakat Langkat, khususnya serta rakyat Indonesia pada umumnya, mendoakan kesehatan Presiden Republik Indonesia, Jokowi, dalam membangun bangsa ini. Mari bersama kita doakan Pak Jokowi sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan taufik dan hidayah untuk memajukan Indonesia, ajaknya. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Bupati Deli Serdang Haji Asari Tambunan, dan PLT Bupati Langkat Syah Afandin.